Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Saputra. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan logam fero dan non-fero yang beranggotakan kelompok 1 Gunawan dengan NIM 220200003 dan saya Desta Saputra dengan NIM 220200007 dengan yang ketiga Sofwan Nuriskia dengan NIM 220200017 dan yang keempat Rizky Budi Prasetyo dengan NIM 220200023. Untuk sejarah logam fero, pada zaman besi sekitar 1200 sebelum Masehi, periode ini ditandai dengan penggunaan besi secara luas dalam pembuatan senjata dan alat. Besi menggantikan perunggu karena lebih kuat dan lebih melimpah. Dan secara logam fero pada revolusi industri pada abad ke-18, penemuan proses Bessemer oleh Henry Bessemer pada tahun 1856 memungkinkan produksi baja atau paduan besi dan karbon secara massal. Baja memiliki material utama dalam pembangunan infrastruktur seperti rel kereta api, jembatan, dan gedung. Sejarah logam non-fero, pada zaman kuno, logam non-fero seperti tembaga, timah, dan perak telah digunakan sejak zaman prasejarah. Perunggu atau paduan tembaga dan timah digunakan secara luas pada zaman perunggu sekitar 3300 sampai 1200 sebelum Masehi untuk membuat alat, senjata, dan ornamen. Secara logam non-fero pada zaman modern, berbagai logam non-fero seperti tembaga, nikel, dan titanium digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi tinggi, termasuk elektronik, paduan khusus, dan komponen pesawat luar angkasa. Untuk logam sendiri, logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan panas, serta memiliki titik cair yang tinggi. Untuk logam sendiri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama satu logam fero, yang kedua logam non-fero. Logam fero atau logam ferrous adalah kelompok logam yang terutama mengandung besi sebagai unsur utama dengan sifat khas seperti kekuatan, ketahanan terhadap deformasi, dan kemampuan untuk dibentuk menjadi berbagai bentuk. Nah, untuk sifat utama logam fero termasuk kepadatan yang tinggi dan konduktivitas listrik yang baik dan menghantarkan panas yang baik yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri seperti konstruksi dan pembuatan mesin. Untuk jenis logam fero, yang pertama ada baja. Baja adalah paduan logam yang terdiri terutama dari besi dan karbon yang dikenal karena kekuatan, ketahanan aus, dan daya tahan yang sangat baik. Nah, untuk baja ini sering digunakan pada pembuatan gedung, jembatan, dan rel kereta api karena memiliki masa pakai yang sangat panjang untuk beberapa tahun ke depan. Nah, untuk jenis logam fero yang selanjutnya besi tuang. Besi tuang atau cast iron adalah paduan besi dengan karbon yang memiliki sifat ketahanan terhadap aus dan kemampuan untuk dicetak dalam bentuk yang kompleks. Nah, besi tuang ini biasanya untuk dibuat seperti manipul dan sambungan pipa air, dan yang lainnya. Jenis logam fero selanjutnya, besi cor putih. Besi cor putih atau white cast iron adalah jenis besi cor yang mengandung karbon dalam bentuk cemented atau dalam rumus Fe3C yang memberikan kekerasan dan ketahanan aus. Nah, besi cor ini biasanya digunakan untuk membuat crankcase mesin dan bak kopling seperti motor bebek dan lain-lain. Jenis logam fero selanjutnya besi cor abu-abu. Besi cor abu-abu atau gray cast iron adalah jenis besi cor yang memiliki struktur mikro yang mengandung grafit dalam bentuk serpi-serpi kecil yang baik serta kemampuan meredam getaran yang unggul.
Logam non-ferro. Logam non-ferro adalah kelompok logam yang tidak mengandung besi sebagai unsur utama, meliputi berbagai logam seperti aluminium, tembaga, timah, dan nikel. Sifat utama logam non-ferro termasuk ringan, tahan korosi, memiliki konduktivitas listrik serta termal yang baik, membuatnya sangat berguna dalam industri elektronik, konstruksi, dan transportasi. Nah, untuk jenis logam non-ferro sendiri, ada beberapa contoh seperti aluminium. Aluminium adalah logam ringan dengan kekuatan tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan konduktivitas termal serta listrik yang baik. Nah, jenis logam non-ferro, tembaga. Tembaga adalah logam yang terkenal karena konduktivitas listrik dan termalnya yang sangat baik karena serta ketahanannya terhadap korosi. Nah, tembaga ini sering digunakan pada industri seperti PLN dan elektronik yang bergantung pada kelistrikan, karena tembaga ini sering digunakan untuk kabel untuk mengirim arus kepada alat elektronik seperti komputer dan TV dan lain-lain. Jenis logam non-ferro selanjutnya timah. Timah adalah logam lunak dengan titik lebur rendah, ketahanan terhadap panas yang baik, dan sifat maleabilitas yang tinggi sehingga mudah dibentuk. Nah, timah ini sering digunakan pada bengkel-bengkel umum seperti untuk menyambung kabel, untuk menyambung sesuatu listrik yang putus, dan lain-lain. Jenis logam non-ferro selanjutnya seng. Seng adalah logam dengan titik lebur relatif rendah dan ketahanan korosi yang baik serta memiliki sifat konduktivitas listrik dan termal yang memadai. Dan yang terakhir ada jenis logam non-ferro, magnesium. Magnesium adalah logam ringan yang memiliki sifat-sifat unik seperti kekuatan tinggi, daya tahan terhadap korosi, dan konduktivitas termal yang baik. Ya, selebihnya segitu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.